Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bernama Nur Cahyaningsih akan melakukan studi kelayakan usaha terhadap produk Capgenius. Adapun deskripsi produk, nama produk adalah Capgenius dengan rasa manis dan sedikit rasa pahit kopi, warna coklat muda, berbentuk cair, tekstur halus dengan sedikit serabut kasar dari cincau, kemasan cup plastik bersegel, dengan cara penyajian bisa langsung dinikmati. Aspek pemasaran, target pasar kita lakukan di usia di atas 10 tahun, pecinta kopi dan turunannya, orang yang membutuhkan konsentrasi penuh agar tidak mengantuk, menyukai minuman kekinian, dan anak muda yang ingin tampil trendy. Pemasaran dilaksanakan di Kota Semarang, menyasar kelas sosial menengah. Adapun teknik pemasaran yang digunakan adalah pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Berikut gambar dari pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung dilakukan di pabrik. Keuntungan perusahaan di masa depan dilakukan dengan memperbesar wilayah jangkauan pemasaran, bermitra dengan investor atau pemilik modal, bermitra dengan pemilik tempat usaha, pimpinan sekolah kampus atau perkantoran, menambah karyawan, menambah stand penjualan langsung, dan menambah moda transportasi. Adapun dari hasil penjualan yang sudah dilakukan, didapatkan laba 2000 per cup. Dalam sehari mampu menghasilkan kurang lebih 60 cup. Dengan adanya kemitraan diharapkan omset akan meningkat. Bila satu stand yang ditempati bisa menghasilkan 60 cup, berarti keuntungan kurang lebih sekitar 120.000. Dan bila mampu mendirikan 5 stand, maka keuntungan bisa mencapai 600.000 per hari. Dan dalam sebulan akan didapatkan keuntungan kurang lebih 18 juta. Bila mampu menambah stand, berarti akan lebih banyak lagi keuntungan yang didapatkan. Adapun umur usaha di masa depan, semua produk itu memang pada akhirnya akan mempunyai umur, termasuk produk Capgin. Produk Capgin ini masih mampu bertahan hingga 10 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia menyukai minuman kopi dan turunannya. Produk dikemas dengan kemasan yang praktis sehingga memudahkan konsumen dan disukai oleh konsumen, sehingga bisa dijadikan untuk oleh-oleh, dikasihkan ke teman ataupun untuk dinikmati sendiri. Termasuk minuman kekinian dan masih dapat bertahan lebih lama. Faktor teknis dan teknologi, selama ini dalam memproduksi cappuccino cincaunyes menggunakan blender rumahan untuk mencampur semua bahan. Di masa depan akan digunakan alat pencampur bahan yang mampu mencampur semua bahan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat untuk menghasilkan capcin dalam waktu singkat. Menggunakan freezer kapasitas besar untuk penyimpan produk yang sudah dikemas dan disegel untuk memudahkan dan mempercepat pengiriman produk ke konsumen atau ke toko yang dijadikan mitra. Di dalam pendistribusian produk ke toko mitra, dibutuhkan wadah dan alat transportasi yang aman dan mampu mempertahankan suhu produk agar tetap dingin, sehingga produk dapat bertahan lama. Wadah dan alat transportasi yang dimaksud selain aman juga mampu menampung produk dalam jumlah yang banyak, agar tidak sering bolak-balik untuk mengambil produk. Kemudian tersedianya lemari pendingin di toko mitra sebagai etalase untuk produk Capgenius. Faktor teknis dan teknologi, untuk stand pemasaran langsung membutuhkan booth untuk penjualan. Bisa terbuat dari besi hollow, aluminium, atau kayu yang dapat dibuka tutup untuk proses pemelayanan pembelian, sehingga konsumen merasa nyaman untuk mendapatkan produk. Berikut adalah contoh booth untuk penjualan dari bahan aluminium atau bahan kayu. Lingkungan pasar yang potensial. Kondisi psikologis sekarang ini merupakan peluang untuk usaha cappuccino cincau. Banyak orang yang perlu tetap terjaga untuk bekerja, beraktivitas, serta untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak kawasan industri di Kota Semarang, kampus sebagai tempat berkumpulnya pelajar, dan pemukiman dengan banyak penduduk itu merupakan pasar yang potensial. Persaingan dengan kompetitor, kita harus berani memberikan diskon untuk pelanggan dengan pembelian banyak.
garansi uang kembali bila produk rusak, pengantaran produk pada jarak tertentu gratis tanpa biaya, sehingga memudahkan konsumen yang ingin menikmati produk kita. Berinovasi dengan membuat varian baru. Kami sudah melakukan inovasi ini dengan varian coklat cincau, vanila cincau, dan taro cincau. Kemudian selain itu juga meminta masukan pelanggan untuk perbaikan produk dan memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Ada sedikit pengingat, merupakan quote dari negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa jangan berani membuka toko jika kamu tidak bisa tersenyum. Ini adalah benar-benar pengingat bahwa pelanggan adalah orang yang harus diistimewakan. Jadi kita harus sering tersenyum dalam berjualan. Dan sudahkah kita tersenyum hari ini? Dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Mencari tempat usaha untuk pemasaran produk yang sesuai dengan target pasar. Pendirian stand penjualan atau booth penjualan jauh dari tempat yang dihindari, misalnya tempat sampah. Orang tidak suka untuk membeli produk makanan ataupun minuman yang dekat tempat sampah, karena itu terkesan jorok. Terus juga untuk peternakan dan makam. Kalau yang makam akan terkesan horor, karena orang sudah horor dah nggak bakal mendekati booth untuk membeli makanan. Kemudian pengorganisasian sampah kemasan produk, kita harus menyediakan tempat sampah sehingga tidak banyak sampah yang berserakan. Kemudian cuaca memang sangat berdampak pada penjualan capcinyes, karena capcinyes kemasan yang kami sediakan ini untuk kondisi dingin, sehingga pada musim penghujan kita ada sedikit berkurang untuk penjualan capcinyes. Perizinan untuk produk capcinyes yang beredar saat ini memang belum memiliki izin dari Dinas Kesehatan, tapi dalam waktu dekat akan dilakukan pengujian izin PIRT ke Dinas Kesehatan di Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman pada pelanggan dan memenuhi standar kelayakan dan legalitas makanan dan minuman yang beredar di wilayah Kota Semarang. Dari gambar ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebesar apapun beban yang ditangguhkan kepada kita, kita harus kuat. Dan begitupun kita harus bisa bersikap seperti ikan, bisa melawan arus atau ikuti arus. Ikuti arus di sini adalah mengikuti kehendak konsumen, dan melawan arus bukan berarti kita melawan konsumen, tetapi kita tetap mempunyai standar dari produk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.